Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI, yang terhormat Saudara Wakil Menteri Dalam Negeri beserta seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, Saudara Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia beserta seluruh jajaran, yang terhormat Saudara Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu beserta seluruh jajaran. Pertama-tama kita patut mengucap alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita semua dapat berkumpul di rapat ruang Komisi 2 DPR RI pada kesempatan siang hari ini. Sesuai dengan laporan sekretariat, rapat pada hari ini telah memenuhi quorum sesuai dengan peraturan tata tertib DPR, maka perkenankan kami dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, membuka rapat ini dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Anggota dan pimpinan Komisi 2 yang saya hormati, acara kita pada hari ini memiliki peran yang sangat strategis untuk memastikan keberlanjutan kualitas demokrasi di tanah air, khususnya penyelenggaraan pemilihan ulang gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada ulang tahun 2025. Dan pada hari ini kita punya program atau satu-satunya program utama kita adalah membahas rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU yang akan menjadi pedoman pelaksanaan tahapan dan jadwal pemilihan ulang kepala daerah tahun 2025. Komisi 2 DPR RI, pemerintah, dan seluruh penyelenggara pemilu perlu menyelaraskan pandangan dan pemahaman sehingga proses penyusunan PKPU yang akan menjadi dasar pelaksanaan pilkada ulang tahun 2025 bisa berjalan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, rahasia, dan memiliki prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Kita tahu bahwa beberapa daerah telah menyelesaikan rekapitulasi suara pada tingkat kecamatan, bahkan di tingkat kabupaten. Pimpinan Komisi 2 DPR RI beberapa hari yang lalu berkesempatan mengunjungi Situation Room KPU RI bersama dengan Bawaslu, dan kami mengapresiasi karena Situation Room itu bisa kemudian memotret dengan cepat dan akurat rekapitulasi suara mulai dari tingkat TPS sampai dengan tingkat provinsi bagi gubernur dan tingkat kabupaten kota bagi pemilihan bupati dan wali kota. Dan karena itu saya kira kepastian hasil pemilu termasuk kepastian hukum di dalamnya menjadi sangat penting untuk kita lakukan. Dan karena itu hari ini Komisi 2 DPR RI satu hari sebelum paripurna reses ingin juga menghadirkan kepastian hukum kapan pemilihan ulang gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2025 bisa kita laksanakan. Saudara-saudara sekalian, kenapa pemilihan ulang ini perlu kita bahas? Karena berdasarkan data yang kita terima, ada beberapa kabupaten kota yang berdasarkan rekapitulasi suara, kota kosong menang dibanding paslon yang ada. Karena itu hari ini kita akan fokus pada pembahasan rancangan PKPU yang akan disampaikan oleh KPU Republik Indonesia. Termasuk juga kita akan meminta pandangan dari Ketua. Kementerian Dalam Negeri. Sebentar, izin Ketua. Mungkin kita tidak bisa satu agenda aja kan. Jadi kalau kita hanya fokus di tahapan yang akan kita lakukan pilkada 2025, sedangkan pilkada yang sekarang ini masih banyak catatan kan, baik terkait perilaku Bawaslu, KPU kan, penyimpangan yang ini bisa jadi forum evaluasi di rapat kali ini, Ketua. Baik, mungkin itu masukannya, Ketua. Terima kasih. Beliau Pak Bambang Haryadi, Pak, anggota baru Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra. Saya agak panjang ngasih pengantar, Bang. Nanti setelah ini saya akan kasih stressing.
Fokus utama kita adalah pembahasan PKPU untuk memberikan kepastian hukum. KPU akan memaparkan, Kemendagri nanti akan kita berikan kesempatan terutama terkait dengan bagaimana percepatan pengesahan APBD dan penggunaan APBD untuk pemilihan ulang termasuk jika APBN diperlukan untuk mengintervensi. DKPP dan Bawaslu saya akan mintakan masukan terkait dengan materi ini dan saya berharap materi ini bisa cepat kita sepakati. Poin yang kedua saya kira yang juga sangat penting karena kesempatan ini tidak boleh kita sia-siakan. Setelah ini Komisi 2 akan reses sampai dengan 20 Januari 2025. Izinkan KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP memberikan laporan perkembangan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota tahun 2024 yang telah berlangsung tanggal 27 November 2024. Banyak catatan saya kira yang berseliweran di media, salah satunya adalah tingginya golput, bagaimana laporan pengaduan, bagaimana permohonan PSU, bagaimana kemudian rekapitulasi suara yang juga mungkin di sebagian tempat bahkan sampai menimbulkan terjadi kisruh dan konflik fisik seperti yang terjadi salah satunya di Kabupaten Morowali, kantor KPU-nya dibakar persis kemarin hari. Hal-hal ini saya kira adalah agenda tambahan yang sangat baik juga untuk kemudian disampaikan, baik sebagai penjelasan maupun sebagai klarifikasi atas berbagai hal yang selama ini berseliweran di publik. Saya kira itu dua agenda yang akan kita lakukan, kita sepakat ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada yang pertama Ketua KPU Republik Indonesia dulu untuk menyampaikan draft PKPU sekaligus beberapa hal terkait dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota 27 November 2024. Dipersilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2, yang kita banggakan, kita muliakan para anggota Komisi 2, Wamendagri dan juga Pak Dirjen dan jajaran, Ketua DKPP dan anggota DKPP, kemudian Ketua Bawaslu dan juga anggota Bawaslu dan Pak Sekjen. Kami hadir, saya Ketua bersama Mas Yuhanto Sudrajat, Mbak Iva, Pak Parsada Narhat, Pak Agus Melas, dan Pak Deputi Teknis serta jajaran, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, tanpa mengurangi sarasuma tidak saya sebutkan satu persatu. Izinkan di kesempatan yang baik ini kami menyampaikan agenda pertama, yaitu pembahasan tentang rencana pengajuan PKPU kita terkait tahapan pemilihan atau pilkada ulang di tempat di mana kota kosong menang. Sebagaimana informasi yang kita dapatkan, Bapak Ibu sekalian, kita mendapati informasi bahwa ada 2 daerah yang kota kosongnya menang, sehingga kita sebagai penyelenggara menyiapkan skenario untuk kemudian kapan penyelenggaraan pilkada akan kita selenggarakan di tahun selanjutnya atau di tahun 2025. Untuk tidak terlalu memanjangkan penjelasan ini, perkenankan kami meringkas saja beberapa penjelasan. Pertama, Bapak Ibu sekalian, dasar hukumnya sebagaimana kita tahu tentu di pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kita tahu bahwa KPU Provinsi dan seterusnya, saya kira ini kita anggap sudah kita baca saja, karena kemarin kita sudah melakukan pembahasan bersama juga untuk kaitan dengan rancangan pada PKPU ini. Perkenankan kami menyampaikan secara garis besar tahapan pilkada atau tahapan pilkada ulang nantinya tentu tidak bisa lepas dari beberapa tahapan penting, yaitu persiapan, penyelenggaraan, dan juga nanti kalau ada sengketa. Pada prinsipnya ada hal-hal yang tidak bisa kita ringkas secara tahapan, dan ada hal yang bisa kita lebih ringkaskan lagi, sehingga diskusi kita kemarin bersama Bapak Ibu dari Komisi 2 dan juga di internal Bawaslu, KPU, DKPP penyelenggara, kemudian kita memunculkan 2 opsi. Yang pertama, dan sekiranya kita bisa menyampaikan ini titik yang lebih
dipilih oleh KPU, tentu butuh persetujuan, itu adalah berkaitan dengan konsep tahapan pemilihan ulang di 24 September. Kami ingin sampaikan ada dua skenario atau dua opsi. Yang pertama, pilihan pemungutan suara ulangnya di 24 September, satunya di 24 Agustus. Perkenankan kami langsung secara detail saja menyampaikan jika pilkada ulang diselenggarakan di 24 September 2025, maka di tahapan persiapan, perencanaan, penyusunan, dan seterusnya, perencanaan penyelenggaraan, tata cara jadwal pembentukan jajaran ad hoc kami, itu kami rencanakan dimulai di bulan Maret. Nah, ini yang kami bisa sampaikan. Kemudian pendaftaran dan seterusnya, ini waktu-waktu yang memang sudah ada di undang-undang, kapan pendaftaran, berapa hari, kemudian kalau ada calon perseorangan seperti apa, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, ini semuanya sudah terikat dengan tahapan. Selanjutnya di masa penyelenggaraan, dukungan pasangan calon perseorangan, ini semuanya ada di bulan April sampai Juli, kemudian pendaftaran pasangan calon, ini semua juga ada di sekitar bulan Juli sampai Agustus. Kampanye itu kami rencanakan di bulan Agustus sampai September, sekitar 1 bulan kampanye. Ini juga sudah kami ringkas atau persingkat, tentu dengan persetujuan forum ini nantinya. Kemudian pelaksanaan pemungutan suara dalam ancangan kami itu di hari Rabu 24 September 2025. Nah, ini yang kami bayangkan jika pilkada ulang diselenggarakan 24 September. Kemudian setelah itu ada penghitungan, penetapan calon terpilih, perselisihan sengketa dan seterusnya, yang ini juga akan mengikuti jadwal-jadwal yang menjadi kalender sengketa di Mahkamah Konstitusi pastinya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah itu pasti ada juga pengusulan pengangkatan calon terpilih dan lain-lain. Jadwal yang memang sudah selazimnya demikian. Opsi kedua, sebagaimana kami diminta untuk memberi dua opsi simulasi tahapan yang bisa kita ringkaskan, maka jajaran kami dan kita semua sudah berdiskusi panjang lebar, berusaha untuk memeras mana yang bisa kita persingkat, mana yang memang tidak bisa. Kami memberikan atau mengambil opsi tahapan pemilihan ulang di 27 Agustus, bukan 24, 27 Agustus 2025. Ini yang katakanlah sebulan lebih cepat begitu. Jika kita mengambil opsi ini, maka tahapan persiapan dan lain-lain itu akan dimulai sekitar bulan Februari. Ya, jadi di akhir Februari kita baru mulai tahapan. Tentu kaitannya dengan persiapan, pembentukan jajaran ad hoc dan seterusnya. Kemudian ada tahapan pendaftaran, pemantau, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan seterusnya, yang sebagaimana yang tadi itu menyesuaikan dengan timeline yang kita tarik lebih awal dan bulan-bulan yang kita sesuaikan. Kemudian pelaksanaan pemungutan dan pemungutan suara itu kita rencanakan di 27 Agustus 2025, dengan sebelumnya pasti ada masa yang kita sebut dengan pelaksanaan kampanye sampai 23 Agustus. Selanjutnya ada 3 hari masa tenang dan setelah itu kita melakukan pemungutan suara. Nah, setelah itu ada masa-masa penetapan calon terpilih, ada rekap penetapan calon terpilih, penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa pemilihan dan seterusnya. Jika ada sengketa dan lain-lain di Mahkamah Konstitusi, kami sudah menyesuaikan timeline, tentu nanti juga dengan kalender di Mahkamah Konstitusi yang sudah kami koordinasikan. Secara umum demikian tadi adalah timeline yang merupakan pengerucutan dari apa yang sudah kita diskusikan panjang lebar tentang usulan tahapan pelaksanaan pilkada bagi daerah yang kota kosongnya menang, yang kita identifikasi di 2 daerah. Jadi itu tadi 2 opsi.
kami di jajaran memberi catatan Bapak Ibu sekalian, pimpinan, salah satu tantangan yang kami dapatkan informasi dari bawah, dari daerah, adalah soal ketersediaan anggaran yang dianggap atau yang disampaikan ke kami tentang ketiadaan anggaran. Tentu tidak semuanya menjadi domain yang kita harus bicarakan, tapi kami perlu menyampaikan adanya informasi tersebut. Tentu nanti teman-teman Kemendagri dan seterusnya bisa memberi perspektif berkaitan dengan anggaran pelaksanaan pilkada ini. Demikian pimpinan berkaitan dengan rancangan PKPU tahapan pilkada ulang yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nggak ada cerita mau pilkada 27, belum ada yang mau diceritakan? Aman-aman aja semua KPU? Langsung aja ceritain. Baik, terima kasih. Sebagaimana usulan Pak Bambang dan juga tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 untuk dipersilahkan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan pilkada 27 November 2024, karena memang kami belum menyiapkan bahan secara komprehensif secara tertulis. Secara highlight bisa kami sampaikan. Pertama, dari sisi penyelenggara, kami yang pertama tentu mengucapkan terima kasih ke semua pihak, ya, baik pemilih, peserta pemilu, partai politik, pemerintah maupun pihak keamanan TNI Polri yang mensupport pelaksanaan pilkada serentak, sehingga secara umum pilkada serentak di seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada ini bisa berjalan dengan lancar dan damai secara umum. Kami mengakui dan juga pada saat yang bersamaan harus menyampaikan permohonan maaf juga seandainya ada hal-hal yang memang belum maksimal. Pertama, misalnya tentu ini menjadi refleksi kita semua. Ada daerah-daerah yang tadinya memang kita khawatirkan di bulan-bulan ini kan banyak hujan, curah hujan yang tinggi dan seterusnya, sehingga beberapa ratus TPS di daerah Sumatera Utara itu tidak bisa diselenggarakan pilkada di hari atau pemungutan suara di hari H, dan harus dilakukan PSU atau susulan atau lanjutan, itu sekitar 100 sekian di Sumatera Utara karena banjir. Kemudian di beberapa daerah di Papua, terutama Papua Tengah, Papua Pegunungan, Buamen, ya, kami sudah berkoordinasi sekitar 5 hari sebelum hari H kemarin dengan Buamen juga. Ini juga beberapa kendala masalah keamanan sampai sekarang sebagian kecil belum terlaksana, sebagian juga sedang pleno di tingkat kecamatan atau distrik kabupaten yang masih terkendala. Secara teknis pelaksanaan di harinya demikian. Yang kedua, catatan yang menonjol kita, Bapak Ibu sekalian, atas masukan dan evaluasi dari para pihak, percepatan rekapitulasi dari mahkota hasil pemilu C hasil ataupun D hasil kami mendokumentasikan dalam Sirekap. Meskipun demikian, kami menghormati mekanisme rekap berjenjang yang itu menjadi amanat undang-undang untuk kami harus hormati di tingkat bawah, sehingga mekanisme-mekanisme adanya rekomendasi-rekomendasi PSU yang sampai hari ini dan dalam aturan sampai H+10 dari hari pemungutan suara, jadi jatuhnya di paling akhir tanggal 6 dari teman-teman di Bawaslu, itu kami tindak lanjuti dalam bentuk ada yang bisa ditindaklanjuti, ada yang kemudian karena satu dan lain hal memang tidak ditindaklanjuti. Dan ini ratusan, kalau nggak salah 400-an bergabung dengan yang tadi itu, dengan yang banjir dan seterusnya. Ini yang menggambarkan dinamika dari 400 ribuan sekian TPS, ada sekitar 400 TPS yang karena banjir, keamanan, pelaksanaan pilkadanya tidak bisa di tanggal 27, tapi sebagian besar sudah dilakukan menyusul. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga perlu sampaikan, mungkin ini yang menjadi perhatian kita semua, pengantaran logistik di pelaksanaan pilkada ini alhamdulillah
banyak sekali kemajuan dari sisi yang kami pahami, karena kami memang melakukan semacam pengoptimalan daerah-daerah yang kita anggap terluar terjauh. Misalnya begini, di daerah Papua Tengah itu surat suara sudah 100% tercetak, tapi pada saat bersamaan calon wakil gubernurnya, salah satu pasangan calon ada yang meninggal, dan saat itu masih dimungkinkan adanya penggantian, dan ketika itu surat suara sudah 100% tercetak, akhirnya penggantian juga masih bisa dilakukan. Nah, ini karena kebijakan kita untuk daerah terjauh terluar itu kita prioritaskan untuk dicetak lebih awal, dikirim lebih awal, dan alhamdulillah ini terantisipasi selain support dari jajaran TNI Polri untuk kemudian membantu dengan alutsisanya untuk mengirimkan barang-barang di daerah yang remote. Itu yang ingin kami sampaikan juga. Dan kemudian yang lain yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan jajaran kami, karena memang setiap pemilu pasti ada peristiwa yang membuat jajaran ini katakanlah ada korban meninggal dan seterusnya. Sampai beberapa hari kemarin, hari Minggu kami update itu ada 6 jajaran meninggal dunia dan juga beberapa ratus sakit. Kami tentu mengucapkan bela sungkawa atas berpulangnya jajaran kami di tingkat jajaran ad hoc, dan kami sudah menyiapkan skema santunan dan seterusnya yang itu sudah dijalankan. Tentu kita semua berterima kasih atas dedikasi dan apa yang sudah diberikan teman-teman dalam dedikasi untuk menyelenggarakan pilkada serentak. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu hal yang memang kami harus sampaikan juga adalah berkaitan dengan sorotan kita berkaitan dengan minim atau berkurangnya partisipasi pemilih dalam pilkada serentak, terutama jika dibandingkan dengan pemilu terakhir yang kita sama-sama ikuti, yaitu pemilu 2024 di bulan Februari. Tentu banyak faktor, kami pasti tidak berupaya untuk defensif, tetapi pasti ada hal internal, ada eksternal. Tapi dari sisi yang bisa kami sampaikan, pertama tentu kita harus melakukan evaluasi secara menyeluruh, apakah di internal kebijakan kami maupun di tingkat situasi yang lain. Misalnya di tingkat kami, kita juga harus berpikir untuk kemudian lebih mengakselerasikan apa-apa yang bisa kita lakukan terhadap pemilih kita ketika pemilu dan pilkada diselenggarakan di tahun yang sama, berimpitan dengan nuansa dan kemeriahan yang berbeda. Calon yang pasti beda banyak jumlahnya dengan pileg dan juga pilpres yang sorotan lebih banyak tertuju ke satu titik, dengan pilkada yang secara serentak bersamaan seperti sekarang. Pada saat yang lalu-lalu biasanya hanya 1-2 titik yang bareng antara provinsi sama kabupaten. Ini juga secara teknikalitas penyelenggaraan bisa jadi berkontribusi. Yang lain tentu kami juga minta support para pihak, apakah peserta pemilu, tim pendukung, dan juga pemerintah, untuk kemudian nanti menjadi PR kita bersama melakukan sosialisasi yang lebih masif agar pemilu kita, pilkada kita lebih partisipasinya lebih marak lagi. Dalam catatan kami 68% se-Indonesia ini. Jadi rata-rata nasionalnya sekitar 68%. Ya, dalam kacamata kami itu juga sudah luar biasa. Di tengah tahapan-tahapan yang seperti ini, tentu kami berterima kasih sekali atas semua partisipasi para pihak, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilih. Tentu kami dari KPU menerima semua catatan, evaluasi, dan juga masukan untuk perbaikan ke depan.
Itu mungkin sebagian secara umum yang bisa kami sampaikan. Adapun catatan-catatan spesifik nantinya mungkin dengan dipandu pimpinan Komisi 2 kita bisa merespon, teman-teman dari KPU juga nanti bisa saling membantu untuk merespon apa-apa yang menjadi concern dari forum yang terhormat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua KPU Republik Indonesia yang telah memaparkan dua hal. Satu, rancangan PKPU terkait dengan pemilihan kepala daerah ulang tahun 2025 yang secara sederhana kira-kira di mana kota kosong menang dibanding paslon. KPU tadi memberikan dua alternatif jadwal pencoblosan tahun 2025. Yang pertama tanggal 24 September tahun 2025 dan yang kedua tanggal 27 Agustus 2025. Keduanya hanya berselang 1 bulan. Kenapa tidak bisa dipercepat? Karena undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota kita sudah secara limitatif menyebutkan hari terhadap tahapan-tahapan. Kalau kita mau mempercepat, kita harus ubah undang-undang. Secara konsekuentif, daerah-daerah yang kota kosongnya menang harus menunggu kepala daerahnya lebih kurang 1 tahun lebih lambat dibanding di tempat yang lain. Februari dilantik di tempat yang lain, yang ini mungkin di akhir tahun 2025. Konsekuensi yang lain, penjabat kepala daerah akan tetap melakukan jabatannya. Nanti kepada Bu Wamendagri, Bawaslu, DKPP, saya minta yang ini direspon dulu. Jawabannya pilih aja. Mau yang mana? Yang 24 apa yang 27? September atau Agustus? Kalau kita sih kemarin pengennya lebih cepat lebih baik.